Review. Tapi banyak orang konten-kontennya ya, misalkan yang nge-vlog sendiri gitu, kayak teman-teman kita Atta, Raffi, Bayu, luar biasa keren. Maksudnya mereka punya masa yang keren banget, bisa nontonin mereka, suka sama kontennya mereka, ngeliatin live story-nya mereka. Cuman kalau gue bikin kayak gitu, mungkin gak ada yang nonton. My story is, awal-awal gue bikin YouTube gak ada yang nonton loh Kak Luna. Sama. 500 orang aja gak nyampe. Gue nyoba ceritanya keliling McDonald, beli burger gitu, mau ngeprank mbaknya di situ, nggak ada yang nonton, yang nonton dikit banget. Gue pernah bikin travel vlog ke Korea, sendiri bawa vlog, karena gue ngikut-ngikutin orang-orang, nggak ada yang nonton. Jadi dulu waktu gue di TV ya kalau ya, waktu gue jadi host di TV, mau itu breakout atau acara apa, ketika ada bintang tamu, kita selalu dikasih skrip kan, disuruh nanya ini, disuruh nanya ini, disuruh nanya ini. Kadang-kadang yang gue pengen tanya tuh nggak pernah masuk. Lu tetap, lu namanya tuh ya, gue selalu bilang loh, kalau ditanya-tanya sama orang-orang, artis Indonesia yang nggak turun-turun namanya tuh ya, perempuan, dia dari kapan tahu sampai sekarang beritanya melayang aja gitu. Padahal gue nggak minta loh, Boy. Ternyata ya kontennya Boy William tuh juga seru banget, dan aku tuh sebenarnya jujur ya salah satu suka dengan content creator seperti Boy, dan aku tuh pengen banget belajar gimana caranya bikin konten yang bagus dan juga bikin dimana momen-momen yang tepat supaya itu bisa di pick up atau bisa jadi trending topic, atau bagaimana supaya tetap viewersnya jadi banyak. So aku akan ketemu sama Boy hari ini dan aku akan belajar sama dia, dan aku bakal tanya-tanya. Kita tunggu aja kedatangannya dia. Itu udah bunyi bel, siapa tahu Boy udah datang. Kita cek yuk. Tamunya udah datang. What's up? Yes, Boy. Hello. Hi. I love your house. Oh, thank you so much. Thank you. So, what's happening? Boy, aku hari ini manggil kamu ke rumah aku karena aku pengen belajar dari kamu. Aduh, belajar apa dari aku? Enggak. Aku mau belajar dari semua orang yang kira-kira aku anggap bisa dijadikan guru atau master di bidangnya. So, konten-konten lo di YouTube gue suka. Oh, thank you. Bener-bener gue suka konten lo di YouTube. Jadi gue pengen belajar dari lo dan nanya-nanya, sebenarnya gimana sih caranya kalau kita pengen bikin konten YouTube tuh yang bagus, seru, terus bisa viewersnya banyak, dan tapi juga nggak cuma sekedar ikut-ikutan atau nggak cuma sekedar cuma muasin audiens, tapi yang bukan karakter kita gitu loh. Justru itu yang aku harus tanya ke lu. Kok nanya Your ke gue? content is nice. Enggak lah. Nih, lu namanya punya konten tuh very distinct gitu. Dari kameranya aja udah mahal. Ini baru. Frame-nya bagus-bagus. Ini baru. It's good content. No, but I learned from you. Really? Yes. Thank you so much. Thank you kalau udah suka nontonin my content. Beneran. Boleh cerita dikit gimana sih, Boy? Kalau gue orangnya gue terinspirasi sama acara luar. Kayak James Corden, makanya gue bikin Nebeng Boy. Cara orang luar kayak bawain acara, ngobrol sama orang, menurut gue tuh nggak terlalu, mereka tuh padat, to the point, asik gitu dilihatnya. Bener. Ya kan? Dan selalu menghargai bintang tamunya. Dan gue tuh selalu nggak pernah anggap gue starnya di acara gue. Gue, I'm never the star. I'm always the storyteller. I see. Jadi selalu bintangnya. So that's how you make a good content. Jadi selalu memposisikan diri lo kalau punya bintang tamu,
starnya adalah si bintang tamu itu. Betul. Gua selalu redupin bintang gua biar mereka bintang lebih bersinar. That's my aim. Karena gua di sini jadi narasinya untuk mereka. I see. That's itu key utama kalau misalkan pengen konten lo, terutama yang ada wawancara ya, interview. Tapi banyak orang konten-kontennya ya, misalkan yang nge-vlog sendiri gitu, kayak teman-teman kita, Atta, Raffi, Baim, luar biasa keren. Maksudnya mereka punya masa yang keren banget, bisa nontonin mereka, suka sama kontennya mereka, ngeliatin live story-nya mereka. Cuman kalau gue bikin kayak gitu, mungkin gak ada yang nonton. Mungkin orang lebih suka ngeliat gue jadi penulis bukunya. Jadi I write the story for them gitu. Tapi kalau menurut lo melihat tipe konten yang seperti mereka dengan konten yang seperti lo, apa sih yang membedakan menurut lo? Yang pasti udah beda dari kalau gua selalu ada bintang tamunya dan selalu gua mereka lah yang jadi fokusnya. Yang tadi gue bilang. Oh, yang kayak tadi itu. Story-nya mereka. Jadi bukan gue. Kalau di mereka lebih kayak hey my life. Oke, jadi sehari-hari daily vlog. Jadi seperti kayak reality show lah gitu. Bagaimana ini kita khususnya bicara konten-konten mungkin yang udah kalian nonton ya, kayak Raffi, Baim itu. Jadi mereka lebih membuka kehidupan mereka untuk diekspos. Ada beda-beda. Misalnya ada orang yang mau lebih membuka kehidupannya buat diekspos kayak mereka ya Kaluna. Tapi ada juga orang yang demen bikin games. Ada orang yang demen bikin prank, ada orang demen review gadget, review mobil, semuanya jalan sih. Maksudnya tergantung penonton kita sukanya yang mana. Bener. Cuman kalau gue seleranya sendiri, gue lebih suka konten yang kalau gue misalkan gue nonton acara James Corden atau acara Ellen Show, gue bukan mau ngelihat Ellen-nya atau ceritanya Ellen atau ceritanya si James. Gue pengen tahu ini orang diundang sama si Ellen, kok bisa terbuka. Kok dia bisa cerita, kok dia bisa, jadi gue bisa tahu lebih banyak tentang itu orang gara-gara si Ellen ya. Mungkin kalau orang lain yang bawain mungkin nggak bisa gitu. Gue pengen jadi that person, makanya gue banyak belajar dari mereka. Oke, kalau ini kan kita ngomongin yang tadi lo sebagai storytellingnya. Sekarang gue pengen ngobrol soal gimana secara teknis untuk biar bikin obrolan lo jadi viral. Tarik sana yuk. Let's go. Nah, kita agak sore-sore enak ya? Kena matahari dikit, soalnya katanya kalau di luar virusnya nggak suka nempel, sukanya yang dingin-dingin. Ini enak banget loh backyardnya. Oh, thank you. Loving it. Yay! Tapi ngomong-ngomong tadi Boy, please tell me gitu loh, how? Jadi kan lu pernah cerita, ingat nggak kita waktu buka puasa di situ? Lu tuh punya misalkan lu lagi interview orang, lagi ngobrol orang, lu tuh udah punya catatan di kepala lu, ini nih pasti bakal nge-kick nih, pasti bakal akan jadi viral atau misalkan gimana gitu. But how? Caranya itu gimana? Jadi dulu waktu gua di TV ya kalau ya, waktu gua jadi host di TV, mau itu breakout atau acara apa, ketika ada bintang tamu, kita selalu dikasih skrip kan, sama kreatifnya kita, disuruh nanya ini, disuruh nanya ini. Kadang-kadang yang gua pengen tanya tuh nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk di skrip itu. Dan biasanya kalau skrip itu, biasanya udah, nih kita nih kalau di TV guys, host dikasih skrip untuk baca, bintang tamunya juga dikasih, benar gak? Nih kira-kira akan ditanyain ini. Jadi jawaban, misalkan gue interview lu udah tahu lu bakal jawab apa, jawaban lu nggak akan organik, karena kita sebagai manusia, gue pun juga sama, kalau dikasih skrip dan gue disuruh jawab, gue akan nyiapin jawaban gue yang secerdas mungkin. Betul. Bener gak? Supaya lo kelihatan gimana gitu. Diplomatis, politically correct. Benar, ya kan? politically correct. Makanya gue bikin acara, gimana caranya biar ini orang-orang bisa human. Jadi nebeng boy lu, gua gak kasih skrip kan? Enggak. Everything happen, mau lu nangis, mau lu apa, it just happened. Dan gua pun juga gak baca skrip, gua gak nge-review apapun. Itu semua kayak kita ngobrol sehari-hari gitu, you know? Dan caranya gua untuk ngulik adalah, lu ngomong apa, gua masukin dulu kotak, terus gua cari cara untuk nyambungin itu. Jadi bukan yang kayak wartawan kalau nanya per pertanyaan. Pertanyaan ini dijawab, pertanyaan berikutnya dijawab, gitu. Kalau gue coba nyambungin, semoga bisa lebih dalam. Ada orang yang susah untuk dikulik, and that's okay. Banyak banget orang yang susah dikulik, ya itu pinter-pinter kita aja gimana cara manuver gitu ya. Right. Lo kalau bisa manuver atau ngulik instan at exactly that time tuh gimana? Pasti butuh apa ya? Butuh kecerdasan yang... Wah, ujung-ujungnya gue orangnya a little bit kepo.
Oh lo emang oke. Sedikit kayak kalau gue giliran ngomong sama orang, gue pengen tahu kayak I'm interested in people's life. Kayak lu tahu gue off cam kan? Yeah. Kalau kita off cam juga kita ngobrol dan I wanna know kayak oh really kayak gitu. Karena menurut gue kehidupan orang lain tuh indah gitu. You know what I mean? Like people's life is always good story yang mereka punya. Jadi lu lebih prefer apapun itu pakai skrip atau naturally pada saat lo ketemu bintang tamu atau misalkan lo emang udah plan lo punya tema ini yang akan lo spesifik tanya. Natural, everything datang di saat itu spontan. Everything datang di saat itu spontan. Jadi gua hari ini gua ketemu lo di suasana kayak begini, gua ngelihat lo pakai baju apa, gua langsung nanya as it is. Dari situ ntar akan I see. Jadi gitu. Ini menarik juga ya. Jadi kemarin gue juga ketemu Mas Dedi. Iya. Terus dia gimana? Terus dia juga bilang hal yang sama. Iya. Kalau misalkan dia itu akan ngulik dari apa yang dia lihat dulu misalkan gitu. Terus baru nanti dia masuk ke pertanyaan. Tapi kalau dia itu tipikal yang riset. Dia nonton semua tayangan misalkan bahas boy. Di YouTube siapa, di acara siapa, dia akan nonton gitu, terus dia akan baca berita-berita supaya dia punya sedikit knowledge about bintang tamunya dia. Lu gitu juga gak sih? Kalau gue karena acara gue lebih ke kita nyanyi, kita fun di mobil gitu, gue nggak terlalu ngeriset lu punya berita apa, kecuali berita itu super big dan memang itu adalah orang mau tahu lah. Ngerti gak? Orang mau tahu dan gua pun juga kepo mau tahu jawaban dari berita tersebut. Gua tanya. Tapi kalau nggak ada gitu, gua nggak pernah riset. Karena gua mendingan just talk to us humans. Lagi ngobrol. Ya, hey man, lu suka makanan apa? Lu demen gak sih jadi orang terkenal gitu? You know what I mean? Are you happy being famous? Bosen gak sih? Like things like that yang benar-benar mungkin lu sebagai artis nggak pernah ditanyain. Karena biasanya selebritis yang ditanyain sibuk apa, next project apa, pacar siapa, setelah anak satu mau nambah lagi, kapan nikah lagi, tapi kapan nambah lagi. Bener, pertanyaannya seputar itu terus guys. Tapi nggak pernah ada yang nanyain kayak kita, are you happy? Iya. Enak gak sih? Do you like being famous? You know what I mean? Yang lebih kadang-kadang mungkin pertanyaannya sepertinya simple tapi jarang yang kita denger di media tempat kita tinggal, terutama di Indonesia gitu. Mungkin karena itu yang membuat media di luar tuh lebih bukan mengecilkan media kita ya, tapi mungkin demand-nya juga orang suka nanyanya dengan pertanyaan yang sama itu. Iya, benar. Gitu ya. Tapi gue pernah bukan pernah sih, gue pernah inget obrolan lo ke gue. Apa? Lo suka kalau ketemu artis yang lagi wangi. Oh ya. Itu kenapa, Bu? Iya. Pikir ya lu mah gampang bikin konten karena lu udah duluan di dunia entertainment dan lu udah ibarat kata quote and quote sorry, maksudnya ada nama lah, jadi lu gampang narik subscriber gitu. Iya. My story is awal-awal gue bikin YouTube nggak ada yang nonton loh kalau Luna. Sama. 500 orang aja nggak nyampe. Gue nyoba ceritanya keliling McDonald, beli burger gitu, mau ngeprank mbaknya di situ, nggak ada yang nonton. Yang nonton dikit banget. Gue pernah bikin travel vlog ke Korea sendiri, bawa vlog karena gue ngikutin orang-orang, nggak ada yang nonton. Sekarang videonya udah gue take down. Sampai gue nemu benang merahnya. Jadi awal-awal pun juga gue nggak ada yang nonton dan gue sempet frustrasi kayak gue harus ngapain, cuy. Iya.